Halo Bapak, Ibu, dan para endolers yang cantik, yang ganteng. Jumpa lagi dengan Santo sapi yang botak tapi ganteng dan manis ini. Hari ini batang hujan deras Bu Pak, dari pagi jam 8-an tadi kayaknya pas di TV masih Doraemon belum selesai, udah hujan deras sampai sekarang jam 2-an belum berhenti hujan. Dan kalau hujan dari pagi kan rasanya males mau bangun ya. Ya kerjaannya cuman selimutan kayak gitu aja. Dan jam 2 sekarang kelaparan, nggak ada nasi, nggak ada sayur, nggak ada apa-apa. Bingung mau keluar juga males kan, kericak-kericik. Jadi rencananya hari ini saya mau membuat nasi goreng, tapi nasi gorengnya menggunakan rice cooker. Dan ini mau dibilang hebat atau enggak tahu, nasi gorengnya ini tidak menggunakan minyak sama sekali. Lah kok bisa? Ya begitulah, kira-kira bisa atau enggak tahu. Masalahnya saya mau mengikuti resep yang dari ini nih. Kan saya menggunakan rice cooker Yongma Sari ini, dan di kotaknya itu dulu ada resep nasi goreng. Dan saya akan mencoba nasi goreng dari buku resep ini, apakah akan berhasil atau tidak. Kita lihat sama-sama nggih. Bagi yang penasaran silahkan ikuti video kali ini dari awal hingga akhir, biar nggak ada yang terlewat-lewat kayak gitu. Bagi yang belum subscribe, bantu subscribe dulu lah Pak, Bu, tolong ya. Kan tinggal di dik kayak gitu udah langsung tersubscribe. Dan bagi yang menonton video saya minta bantuannya untuk like, komen, dan share. Oke, di like, comment, share kayak gitu aja, biar video saya itu agak naik. Yang nonton cuma saibrit tiap hari kayak gitu. Ya pun, langsung OTW capcus. Untuk membuat menu nasi goreng kali ini, bahan yang saya butuhkan simple banget. Tentu saja mana beras saya. Ini berasnya masih mentah, baru saja dicuci. Terus berikutnya saya menggunakan bumbu standar lah ya, nasi goreng dimana-mana juga kayak gitu. Bawang merah saya menggunakan 4 siung, bawang putih 2 siung, dan ini ada kencur sedikit biar agak segeran nasi gorengnya. Kemudian cabai 2 biji. Di sebelah sini ada sayuran ini, kobis, ada kacang panjang, ada wortel, ada sosis, dan ini ada ayam, daging ayam sedikit. Di belakangnya sini ada nanas, biar ada asam-asam kecut manisnya kayak gitulah ya. Terus kemudian saya memakai telur 2 biji, ada kecap manis, ada saus tiram, kemudian di sini ada bubuk merica, kemudian ini ada kaldu instan, ini ada garam, dan yang terakhir saya nanti akan menambahkan saus cabai. Kalau semisalnya pas dicicipi nanti kurang pedas, baru saya masukkan saus cabai. Tapi kalau dengan 2 cabai udah pedas, ya berarti ini nggak saya pakai. Gitu nggih, ini sunnah ceritanya, nggak wajib. Dah, itu saja bahan yang saya perlukan. Sekarang langsung kita OTW ke acara masaknya. Bumbu-bumbunya untuk bawang merah dan cabai ini akan saya iris. Kalau mau diulek ya silahkan langsung diulek semua, bawang merah, bawang putih, apalagi kencur, cabai diulek semua, monggo. Tapi kan Bapak Ibu paham saya pemalas orangnya ya, jadi diiris-iris semua. Bawang putihnya dan kencur akan saya hancurkan seperti ini karena saya tidak menggunakan ulekan. Dan karena nanti ini tidak ada proses tumis menumis, jadi langsung saya beginikan saja ya, campurkan begini, nggak usah dipisah-pisah. Berikutnya ini wortelnya akan saya iris dadu.
Sekarang kita on the way ke rice cookernya. Bapak Ibu, ini rice cooker yang akan saya gunakan untuk menggoreng nasi. Rice cooker ini memang ada beberapa menu yang ditampilkan ya. Jadi menu ini rice cooker ini tuh bisa menjalankan 10 fungsi menu. Di antaranya ada untuk nasi goreng, beras merah, ada sup, ada slow cook, kemudian ada untuk mengukus, bisa bubur, bisa cake, bisa yogurt, dan yang sudah saya pakai di sini ya cuma untuk masak nasi dan untuk bikin cake. Kemarin bikin cake-nya sih bagus banget, cuman ada satu kendalanya saat dibuka, kayak gitu, air yang dari sini tuh tumpah ke dalam bolunya tuh, jadi banyak bercak-bercak. Kalau untuk mengukus di panci biasa kan tutup panci diberi kain, dan kalau untuk memasak dengan ini kan saya tidak bisa memberikan alas kain di ininya, di permukaannya ini, jadi airnya jatuh ke dalam semuanya. Itu sih masalahnya. Dan untuk pembuangan airnya, kalau yang rice cooker biasa kan di belakang sini biasanya ada tempat airnya, dan untuk ini tuh tempat airnya ada di atas, di dalam sini. Cuman masalahnya airnya tuh tidak pernah ada di dalam sini, selalu kosong gitu. Airnya cuman muter-muter di sini aja. Jadi kalau saya mau memasak biasanya saya selalu mengelap dulu semua bagian ini, dilap dulu baru digunakan untuk memasak. Kalau yang rice cooker biasa kan dia tumpah ke belakang, ada alat tempatnya khusus yang bisa langsung dibuang airnya. Dan kalau yang ini di bagian atas ini menurut saya kayak kurang berfungsi, karena ya nggak ada airnya. Ini dibukain pun nggak ada airnya. Ini memang ada lubangnya, tapi nggak bisa membuang air. Dan satu lagi masalahnya menggunakan ini, bukan masalah istilahnya ya, informasi menggunakan ini tuh untuk memasak nasi. Misalnya kita tuh ada dua cara. Bentar saya short. Ini cook biasa dan ini cara cepat. Kalau untuk cook itu memasak nasinya hampir 1 jam, dan kalau dengan cara cepat itu 45 menitan atau 50 menit, seperti itu, selisih 10-15 menitan. Cuman yang agak saya sebelkan dari alat ini adalah kalau pas buru-buru kita sama sekali tidak bisa menggunakan ini. Kenapa begitu? Kalau di rice cooker saya yang lama, yang harganya nggak sampai separuhnya ini itu, semisalnya saya lagi buru-buru memasak nasi, jadi airnya itu saya panasin dulu di panci terpisah, dimasak di kompor sampai mendidih, baru saya masukkan ke pancinya rice cooker, baru dimasak. Itu biasanya nggak sampai 25 menit sudah matang. Tapi kalau menggunakan ini saya nggak bisa melakukan itu. Jadi walaupun airnya sudah direbus terpisah, pas dimasukkan ke rice cooker ya masaknya walaupun dipercepat tetap 45-50 menit, itu nggak bisa lari dari itu. Jadi itu sih masalahnya. Jadi pertama tadi masalah air, kedua masalah tidak bisa untuk buru-buru. Ini orangnya itu harus sabar banget ya. Ya untung saya itu orangnya sabar tiada tara. Ini beras dimasukkan. Ini bumbu, bawang merah dan teman-temannya tadi dimasukkan. Bawang merah, cabai, kencur dimasukkan. Ini nanas saya masukkan. Ayam. Ini wortel dan sosis. Plung. Kita lihat apakah ini akan sedep mantep atau cuman ya seperti nasi-nasi biasa dikasih bumbu, ataukah ini betul-betul istimewa. Kalau ini nanti bisa betul-betul istimewa, saya salut. Saya tambahkan garam. Garamnya setengah sendok teh dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah. Ini kaldu bubuk, pakai sedikit saja, jangan kebanyakan. Tadi saya kebanyakan itu. Ini tambah air. Ini saya menggunakan berasnya beras yang pro, yang memang makan air, jadi saya menggunakan agak banyak. Selanjutnya diaduk rata seperti ini. Kita tutup. Sekarang langsung kita lihat menunya. Nasi goreng itu ada di bagian nomor 1. Langsung tekan menu, kemudian langsung tekan start. Udah, kita
tunggu. Ini nanti masaknya sekitar 50 menit. Dan ini nasinya sudah matang, ini 2 menit yang lalu matangnya. Sekarang kita buka. Hasilnya seperti itu. Kelihatan nggak? Bentar ya. Ini hasilnya untuk sementara seperti ini. Dan ini proses memasaknya belum selesai ya. Saya masih mau menambahkan saus-sausan, bahkan telur dan sayur yang kayak kobis sama kacang panjang belum saya masukkan. Ini mau saya aduk dulu. Saya mau ngicipi ini asinnya kurang atau sudah pas atau malah keasinan. Asinnya udah oke. Sekarang saya tambahkan kecap. Saya tambahkan saus tiram. 1 sendok makan saja saus tiramnya. Ini asal plamplung-plamplung aja ya. Semua dimasukkan. Berikutnya sayur juga saya masukkan. Ini diaduk lagi. Ini berasnya, nasinya saya sisihkan sebentar. Di bagian ini akan saya beri telur. Nanti saya akan masak telur di sini tanpa minyak lagi nih ya. Nasinya sudah saya keataskan dan telur sudah saya masukkan. Tadi keskip. Akan saya masak lagi, coba begini. Ini sudah 20 menit, enggak 15 menit. Dan kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Ini telurnya juga udah matang. Tuh, udah matang telurnya. Dan ini akan kita campur, tapi sebelum dicampur saya akan menambahkan dulu bubuk merica. Nih, saya tambahkan bubuk merica. Agak banyak sedikit, nggak apa-apa karena nasinya agak banyak tadi. Sekarang saya mau ngambil piring, tutup dulu bentar sambil manasin mericanya. Bapak Ibu, ini nasi, saya mau bilang nasi goreng kok agak gamang ya, karena nggak pakai minyak goreng masalahnya. Jadi ini mau disebut kayak nasi gurih, nasi rebus, entahlah pokoknya ini bentuknya seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang penasaran, bentar nanti kita icipi rame-rame nggih. Sekarang saatnya makan. Ini saya dari pagi yang betul baru mau makan ya sekarang ini sekarang udah hampir jam 4 sore. Ini gara-gara efek hujan jadinya males keluar. Untuk nasinya saya boleh bilang agak hancur. Kenapa agak hancur? Karena saya ngikuti resep di bukunya ini. Katanya begitu matang langsung dibuka, langsung dimasukkan bahan-bahan yang lainnya ya, kayak saus atau dan bla bla blanya itu, langsung diaduk-aduk lagi. Pas ngaduk-aduk itu saya baru sadar, aduh kok langsung diaduk ya, paling enggak harusnya menunggu sekitar 10-15 menitan dulu baru diaduk-aduk. Kalau nasi baru matang terus diaduk-aduk itu nasinya akan menjadi hancur seperti ini. Ini padahal gimana sih cara jelasinnya ini? Seperti ini. Ini padahal nasi yang saya gunakan ini nasi pro, nasi yang membutuhkan air banyak, harusnya nggak hancur, tapi ini sampai hancur. Itu sih masalahnya yang saya hadapi dengan nasi goreng ini ya, untuk penampilannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggoreng nasi seperti saya dengan rice cooker, biarkan nasinya matang sampai 15 menit kemudian baru diotak-atik. Jangan seperti saya mengikuti resep di bukunya, begitu matang langsung dicampur-campur dengan bumbu sisanya, jadinya malah nggak bagus. Kalau di teorinya kan di foto-fotonya itu cantik nasi gorengnya bla 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 bla, ternyata kita tetap membutuhkan tips. Jangan ngaduk nasi ketika baru matang, jadinya seperti ini. Untung nasinya ini nasi tahan banting, jadi nggak jadi bubur. Kalau untuk rasa sih ini enak,
ini tertolong banget sama merica. Kalau untuk saya ini oke, enak banget enggak? Oke-oke saja. Dan menurut saya sih ini ya memang jatuhnya lebih sehat secara tidak menggunakan minyak goreng deh. Semisal datang ke restoran, saya akan datang minta menu nasi goreng, saya makan habis, tapi besok kalau ke restoran tersebut saya tidak akan pesan menu ini lagi. Gitu kan, kalau Santo mereview makanan sendiri nyinyir kayak Butejo lambenya. Tapi mungkin karena tidak menggunakan minyak, rasanya jadi cepat enek. Game pun demikian saja acara masak-memasak dengan Santo Sapi hari ini. Semoga apa yang saya lakukan hari ini bisa memberikan pengetahuan, informasi atau apalah sebutannya. Jadi kalau kedepannya Bapak Ibu endolers yang cantik dan ganteng ini mau membuat nasi goreng dengan rice cooker, sudah punya gambaran hasil akhirnya akan seperti apa. Ini tidak akan indah pada waktunya. Ini akan hancur pada waktunya kalau tadi saya kelamaan ngublek-ngubleknya. Gempun, Santo Sapi mohon pamit. Bye-bye.